Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan belajar bersama. Kali ini kita akan belajar IPA tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi makhluk hidup itu baik manusia, hewan, dan tumbuhan terdapat hubungan saling ketergantungan dan saling berhubungan yang khas itulah yang ada juga nanti yang akan menguntungkan, ada pula yang merugikan. Nah, interaksi antar makhluk hidup itu uh, akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ada apa saja? Seperti halnya ini, di ekosistem air ini ada beberapa makhluk hidup yang terdapat di dalamnya. Nah, di dalam ekosistem air ini, berbagai macam makhluk hidup tadi ada yang saling berhubungan atau berinteraksi ya. Nah, di sini ada yang menguntungkan, tapi juga ada yang merugikan. Bagaimana makhluk tersebut bisa survive untuk nantinya di tempat tersebut. Yang pertama, hubungan antar makhluk hidup itu ada yang namanya simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu apa? Jadi hubungan antar dua makhluk hidup yang berbeda jenis tetapi di sini saling menguntungkan. Kata kuncinya mutualisme. Mutualisme berarti sama-sama untung gitu ya. Contohnya seperti ini, antara kupu-kupu dengan bunga. Di sini saling menguntungkan. Kenapa? Karena kupu-kupu mendapatkan madu dan nektar yang manis dari bunga, sedangkan bunga tersebut juga diuntungkan karena dibantu penyerbukannya. Kemudian selanjutnya, contoh yang lain di sini ada gambar kerbau antara kerbau dan juga burung jalak. Di sini saling menguntungkannya karena burung jalak mendapatkan makanan dari kerbau berupa kutunya, sedangkan kerbau bebas dari rasa gatal karena kutunya. Begitu. Nah, kemudian di sini dicontohkan lagi hubungan antara lebah dan juga bunga. Nah, di sini lebah mendapatkan madu dari bunga matahari tersebut ya, sedangkan bunga matahari pada video tersebut dibantu penyerbukannya oleh lebah. Nah, simbiosis berikutnya yang kedua ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini merupakan dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak yang lain mendapat keuntungan dan tidak mendapat kerugian. Jadi biasa-biasa aja yang satunya. Yang satu diuntungkan, tetapi yang lain tidak dapat keuntungan, tapi juga tidak dirugikan gitu. Contohnya di sini, di situ ada gambar antara ikan hiu dan juga ikan remora. Ikan remora mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan hiu yang ada di giginya ataupun yang atau mungkin yang di air gitu ya terbawa arus. Sedangkan ikan hiu ini mendapatkan keuntungan tidak mendapatkan keuntungan maupun tidak mendapatkan kerugian. Biasa-biasa saja. Nah, contoh yang lain bisa kita lihat dari bunga anggrek. Di sini bunga anggrek dan inangnya bunga anggrek mendapat keuntungan berupa tempat tumpangan yang tinggi dan memperoleh cahaya matahari sehingga memudahkan untuk fotosintesis, sedangkan pohon inangnya juga tidak terpengaruh apa-apa. Nah, selanjutnya simbiosis yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme di sini adalah simbiosis antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya apa nih? Dari gambar ini kalian sudah tahu kan? Itu ada kutu rambut. Kutu rambut ya, tentunya manusia dirugikan karena menyebabkan rasa gatal, bahkan ada yang menyebabkan luka. Ya, sedangkan kutunya mendapatkan keuntungan karena dia bisa bertahan hidup. Tidak hanya manusia, hewan pun dirugikan oleh kutu. Contohnya di sini ada kucing atau anjing ya di situ. Nah,
Sampai di sini dulu untuk pelajaran simbiosis. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.